Ketika berbicara tentang Irak, yang ada dalam benak kita adalah negara penuh konflik yang nyaris tanpa henti, termasuk kekacauan yang dibuat oleh ISIS. Namun siapa sangka Irak masih menyimpan satu harta karun hidup toleransi di salah satu kota terkecil yang terasing dan jauh dari perhatian dunia. Ahmadiyah atau Amida, sebuah kota kecil di wilayah Kurdistan, Irak. Ahmadiyah merupakan kota toleransi tertua di dunia yang terletak di atas bukit terpencil. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai berabad-abad. Mari kita kupas tentang hal ini. Yuk! Populasi kota ini sangat kecil, kurang lebih berjumlah 9.000 penduduk. Ahmadiyah menjadi saksi sisa peradaban kerajaan Assyria di Mesopotamia kuno, bahkan mungkin sebelum peradaban agama sendiri itu ada. Sebuah catatan menyebutkan kota ini sudah ada sejak abad ke-20 sebelum Masehi. Sudah sangat tua. Hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan tentang Ahmadiyah. Dalam sejarah agama-agama Ibrahim pun, Ahmadiyah tidak pernah banyak disebut seperti Yerusalem umpamanya. Meskipun begitu bagi umat Nasrani, Ahmadiyah dipercaya menjadi tempat persinggahan perjalanan 3 orang Majusi yang dikisahkan dalam Injil Matius. Kini, Ahmadiyah merupakan provinsi semi-otonom Kurdistan dan mencoba bangkit setelah kelelahan dilanda pusaran konflik. Mulai dari konflik separatis Kurdistan dari pemerintahan Irak sampai situasi belakangan ketika Ahmadiyah diacak-acak oleh ISIS, diwarnai dengan eksodus penduduk Nasrani dan pembantaian kepada warga Syiah di wilayah ini. Sehingga saat ini mayoritas warga Ahmadiyah menyisakan penduduk Muslim Kurdi yang memilih tetap bertahan. Pada awal abad ke-20, tercatat penduduk Ahmadiyah terbagi rata antara Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Meskipun jumlah rumah ibadah masing-masing agama tidak merata, tercatat ada 10 masjid dan terdapat masing-masing 2 sinagog dan 2 gereja. Harmoni kehidupan Yahudi, Nasrani, dan Islam di Ahmadiyah terpusat pada satu titik. Bukan kebetulan jika ketiga agama besar di dunia ini saling berbagi satu tradisi yang sama, yang bertahan setua umur Ibrahim itu sendiri, yaitu tradisi ziarah. Terdapat sebuah situs ziarah yang disucikan dan ramai dikunjungi oleh penganut 3 agama di Ahmadiyah. Situs itu adalah Makam Khazanah, yang oleh penduduk lokal Ahmadiyah diasosiasikan dengan lambang kesuburan dan kesucian. Sama halnya dengan Ahmadiyah yang terasing dari lembaran sejarah agama-agama Ibrahim. Sosok Khazanah juga asing, kalau tidak boleh dibilang misterius. Kolom pencarian Google pun tak banyak membantu tentang siapa sosok Khazanah ini sebenarnya. Bagi penduduk Ahmadiyah, keyakinan keramat makam Khazanah tidak perlu pengesahan data tertulis. Tradisi komunal ditambah pitutur bijak dari para orang tua yang sudah berlangsung turun-temurun sudah cukup mengesahkan bahwa makam Khazanah adalah milik bersama bagi penganut Yahudi, Nasrani, dan Islam. Lebih dari itu, makam Khazanah merupakan modal hidup bersama yang harus selalu dihidupi. Bukan suatu hal yang aneh juga menjumpai warga Yahudi atau Nasrani berziarah dan memanjatkan doa di makam Khazanah. Bahkan warga Yahudi yang sudah eksodus ke Israel pun sesekali mengunjungi dan membersihkan makam ini, seraya berdoa untuk hajat mereka. Akan tetapi sepanjang sejarah 3 agama Ibrahim yang hidup dalam harmoni di kota ini, mungkin kini tinggal cerita. Penduduk Yahudi mulai keluar dari Ahmadiyah seiring dengan terbentuknya negara Israel pada tahun 1948. Eksodus penduduk Nasrani pun terjadi sejak kota ini terkena imbas serangan ISIS. Sama halnya dengan sosok Khazanah. Ahmadiyah tetap saja asing dan kurang dikenal oleh penduduk dunia. Koeksistensi kehidupan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam yang dulu dibanggakan pun kini terkikis, menyisakan cerita yang bergantung pada lidah orang tua ke telinga anak-anaknya.